Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat memuji nama Tuhan. Kita bersyukur ini adalah ibadah pertama kali di tahun 2021 ini. Selama kurang lebih 1 tahun ya, ibadah tatap muka libur. Ini adalah semenjak hidup saya, gereja libur begitu lama. Kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Saya mau nanti Bu Lita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh ada di tempat ini, semua ini karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami boleh bersama kembali untuk berbakti di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat. Kami rindu sinar kemuliaan-Mu terpancar di tempat ini. Kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat buat kami, menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai kebaktian ini. Sertai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengundang kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia mengasihi kita apapun yang terjadi. Haleluya. Haleluya, memuji Tuhan.
bisa diselamatkan. Kasih yang terlalu besar membuat kita berarti, bahwa kita punya teman, sahabat sejati dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih.
akan memberitakannya Tuhan, sehingga firman ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan dengan firman-Mu. Yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari kasih-Ku, mari kita nyanyi dan buka hati. Biarkan kasih yang dari Tuhan itu akan mengalir di hati kita, akan menjamah kita, sehingga ibadah kita tidak hanya sekedar datang melakukan rutinitas, tapi paling tidak kita ketemu Tuhan, kita merasakan hadiratnya. Kita akan nyanyikan ini pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia sekali lagi. Sebab Dia kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
kami Tuhan. Sikara lama takara lama, sikara lama lama. Buka hati kami, buka roh kami, buka jiwa kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Hati kami menyembah, hati kami memuji-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau harta kami yang luar biasa. Pengorbanan-Mu untuk kami yang tidak ternilai, untuk keselamatan kami. Nyatakan di tengah-tengah kami saat ini kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu adalah pelita hidup kami, suluh bagi kaki kami. Kebenaran-Mu adalah kekuatan kami. Setahun sudah Tuhan, gereja ini tidak beraktivitas seperti biasa. Hari ini kami bersyukur, nafas doa kami adalah doa, nafas hidup kami adalah doa, pengharapan kami adalah dalam doa. Dan hari ini kalau kami bisa berdoa di gereja-Mu yang kudus ini, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, pimpin pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu ini membekali kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Terima kasih pemusik singer. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Waktu yang sangat terbatas, ibadah kita tidak boleh berlama-lama, hanya 1 jam mungkin. Dan hari ini kita bersyukur, hati saya bergetar. Kenapa? Kita masih bisa beribadah. Tepat setahun sudah tidak ada lagi kegiatan, dan ini tidak pernah terjadi dari umur-umur, mulai dari Tuhan Yesus Dia lahir sampai hari ini tidak pernah ada gereja libur 1 tahun lebih. Tapi memang kenyataan ini akhir zaman tidak dipungkiri. Ada orang protes tentang akhir zaman. Pak Markus, saya protes. Zamannya Tuhan Yesus sudah akhir zaman. Ini sudah 2000 tahun. Kapan akhir zaman? Dalam kebenaran firman Tuhan, akhir zaman itu dihitung sejak tahun Masehi. Sejak Tuhan Yesus lahir, itu sudah dimulai akhir zaman. Tetapi penghujung akhir zaman bukan pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, tapi penghujung akhir zaman itu sekarang ini. Dan sudah dimulai tanda-tanda akhir zaman sudah kita lihat. Begitu banyak bencana yang terjadi akhir-akhir ini, dan itu tidak bisa kita elak. Lebih-lebih Bapak Ibu Saudara, kita di Indonesia sudah tidak lagi bisa menghitung bencana apa yang sudah terjadi. Mulai dari banjir kemarin minggu, ada yang tidak kebanjiran, Tanah Mas, Pak Mul kebanjiran, gunung meletus Merapi, Jawa Timur, masih lagi yang lain, longsor, badai, tsunami, dan masih banyak lagi yang tidak terhitung. Apa yang akan terjadi? Ini belum seberapa. Akan terjadi lagi bencana-bencana yang lain. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan bencana yang akan mengerikan. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini bagian dari realita yang harus saya katakan supaya kita sadar, supaya kita mengerti bahwa akhir zaman akan ada masa yang sukar. Manusia mencintai diri sendiri. Dan sekarang ini Bapak Ibu Saudara,
melalui pandemi COVID-19, orang gak peduli orang lain. Orang hanya mencintai diri sendiri, keluarga sendiri, tidak lagi peduli yang lain. Dan itu fakta. Hari ini kita memakai pakaian yang luar biasa. Kalau dulu ya mulut-mulut yang ditutup itu biasanya sapi. Ya, tahu waktu sapi-sapi itu membrojol tanah itu ada tutupnya sendiri supaya tidak makan, supaya dia bekerja. Sekarang manusia, apakah akan ada lagi pakaian yang aneh? Saya tidak mengerti, tapi bisa saja terjadi. Nanti mungkin bukan hanya tutup mulut, APD bisa saja terjadi untuk kita sehari-hari. Karena memang kenyataan seperti ini. Namun ibu bapak saudara, apakah COVID itu akan membunuh kita? Saya hanya percaya soal kematian itu di tangan Tuhan. COVID ini bagian dari itu, tetapi mati itu di tangan Tuhan. Bapak ibu saudaraku, pengkhotbah berkata ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu menangis, ada waktu bersorak. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi saya tidak sedang mengajarkan Bapak Ibu tidak takut dengan COVID, waspada dengan COVID. Tapi bukan berarti kematian itu di tangan COVID, bukan. Mati bukan karena COVID jauh lebih banyak. Mati kecelakaan jauh lebih banyak. Mati karena penyakit yang lain jauh lebih banyak. Kalau kita lihat data statistik, yang kena COVID sudah 1 juta lebih. Yang mati baru 30.000 sekian. Yang sehat banyak lagi. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita tidak main-main dengan penyakit menular. Bahkan kita sekarang ini menjalani hidup new normal, normal yang baru, aturan yang baru yang tidak pernah terjadi. Untuk apa? Untuk kita mereda, supaya apa? Tidak lagi terjadi penyakit COVID yang bertambah. Tapi realitanya sampai detik ini, COVID ini tidak semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah. Bahkan zona kita zona merah. Kapan ini akan berlalu? Orang tidak bisa memprediksi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak bisa diprediksi. Dan ini justru akan bahaya. Bahaya buat kita. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa ibadah seperti yang dulu. Ibadah yang leluasa, tidak. Dan itu akan terjadi kelaparan rohani. Kelaparan rohani inilah yang akan menyebabkan banyak orang tumbang, banyak orang oleng, banyak orang tidak punya prinsip. Itu sebabnya hari ini saya masih online. Hari ini, besok minggu depan kami sudah buka. Hari ini saya masih online dan khotbah saya online. Itu beda dengan hari ini yang akan saya khotbahkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena memang kenyataannya Bapak Ibu saudara, kondisi ini tidak bisa diprediksi. Itu sebabnya khotbah saya di online, tambahkan iman kami. Itu yang diminta para murid kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi hal-hal semacam ini. Iman itu menjadi utama. Tambahkan iman kami, supaya dengan iman yang kuat, iman yang dalam, itu bisa meredakan sesuatu yang bergejolak dari dalam dan dari luar. Sekarang orang lebih banyak takut, waspada, was-was, curiga dan lain sebagainya. Bahkan untuk pegang mic saja kita curiga, adakah ini menular atau tidak menular? Semua. Itu sebabnya hidup kita tanpa iman yang kuat, kita tidak akan pernah punya damai sejahtera. Hanya ketakutan, ketakutan dan ketakutan. Tapi pada pagi hari ini saya tidak khotbah tentang
tambahkan iman kami. Tapi kita melihat judul khotbah saya, next, menolak tulah. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang terjadi saat ini. Sekalipun banyak bencana, itu saya yakin itu juga tulah Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menolak tulah itu di tengah-tengah bencana, tulah yang Tuhan izinkan? 3000 tahun yang lalu, ketika bangsa Israel ada di Goshen, ketika Tuhan mengizinkan tulah terjadi untuk bangsa Mesir, walaupun satu daerah, namun Goshen aman dari tulah Tuhan. Kenapa? Dan itu yang perlu kita pelajari. Barangkali hari ini kita bisa merenungkan sesuatu, sehingga tulah yang terjadi, tulah yang Tuhan izinkan, bencana yang terjadi di dunia ini bisa lalu dari hidup kita. Sebabnya mari Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab dan kita akan membacanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam Keluaran 8 ayat 23. 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Amin. Silakan duduk. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Tuhan berkata, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Tuhan sudah mengizinkan tulah itu terjadi. Yang pertama, tulah yang terjadi yaitu air menjadi darah. Yang kedua, tulah terjadi yaitu terjadinya datang katak. Yang ketiga, tulah itu terjadinya datang nyamuk. Dan yang berikutnya, tulah yang keempat yaitu terjadinya pikat atau lalat pikat. Lalat pikat itu lalat yang besar-besar, lalat hijau yang bisa gigit manusia, dan itu gatalnya minta ampun dan bisa menjadi borok. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan bicara kepada Musa dari tulah yang keempat ini. Tuhan mengatakan, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, sebab besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Mari kita renungkan. Tulah memang akan terjadi, bencana memang sudah terjadi, tetapi Tuhan mengistimewakan orang-orangnya Tuhan. Aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Yang dibedakan itu umat Tuhan, dan umat Tuhan akan mengalami mukjizat. Amin. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara akan mengalami mukjizat? Rindu mengalami mukjizat? Harus menjadi umat Tuhan. Ini penting. Ini perlu digarisbawahi. Karena itu Tuhan membedakan kita. Orang-orang Mesir memang kena tulah. Mengapa? Karena orang-orang Mesir tidak mendengar firman Tuhan. Orang-orang Mesir tidak hidup dekat dengan Tuhan. Orang-orang Mesir hidup bebas. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan tulah terjadi atas mereka. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, gereja ini sudah tidak lagi bisa menjadi ukuran hidup menjadi umat Tuhan atau tidak. Bahkan sekarang ini gereja lebih ngeri lagi, ya. Gereja menghalalkan yang tidak halal. Ada beberapa gereja yang saat ini mengizinkan berkat poligami. Ada gereja mengizinkan berkat lesbian. Ada gereja mengizinkan hal-hal yang sebenarnya ditentang oleh Tuhan, dan itu membuat Tuhan marah. Tuhan marah.
dan kemarahan Tuhan itu mendatangkan bencana demi bencana. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bagaimana Tuhan membedakan kita. Tuhan mengadakan mukjizat atas orang-orang yang saat itu ada di dalam tanah tertentu. Itu sebabnya ibu bapak, bagaimana kita bisa menerima perlindungan Tuhan, menerima mukjizat Tuhan, dan tidak menerima tulah dari Tuhan. Artinya menolak tulah dari Tuhan. Nah, kita lihat syarat yang pertama, kita lihat Bapak Ibu syarat. Yang pertama, menjadi umat Tuhan, ayat 23 tadi. Ya, Tuhan membedakan antara umat Tuhan dengan bangsa yang lain. Kenapa menjadi umat Tuhan? Siapa yang menjadi umat Tuhan? Dan seperti apa umat Tuhan? Coba kita lihat Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Bapak Ibu saudaraku, ini yang menjadi penting buat kita. Siapakah umat Tuhan? Umat Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil untuk pergi beribadah. Amin. Itu bedanya. Bangsa lain, yang lain bukan umat Tuhan. Umat Tuhan itu cirinya pergi beribadah, suka beribadah. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah itu soal utama. Menjadi penting buat kita, itu corak hidup orang Kristen, itu ibadah. Jadi kita tidak kita tidak terprosok dengan aturan agama. Kristen itu bukan agama yang banyak aturan, tapi Kristen itu mengajarkan orang bergaul dengan Tuhan, orang beribadah. Ibadah itu tidak hanya harus hari Minggu atau ibadah ke gereja. Itu salah satu dari ibadah. Jadi ibadah itu sebetulnya mengajarkan kita untuk kita bergaul dengan Tuhan. Seperti Daud bergaul dengan Tuhan. Berapa kali Daud menghadapi banyak hal. Berapa kali Daud menghadapi kemalangan. Berapa kali Daud menghadapi persoalan. Berapa kali Daud harus mati karena keadaan, tetapi luput. Kenapa? Karena suka bergaul dengan Tuhan. Sebelum bencana terjadi, Tuhan sudah melindungi. Sebelum bencana terjadi, Tuhan sudah bicara untuk menyingkir. Itu kata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang melakukan bagian dari aturan agama. Agama itu banyak aturan. Pakaian diatur, doa diatur, bicara pun diatur, dan banyak lagi yang lain. Tapi kekristenan bukan itu. Kekristenan bukan mengatur orang untuk terjerembab dalam budak aturan, tetapi orang bergaul dengan Tuhan. Amin. Ya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya gereja satu dengan gereja yang lain beda. Ada gereja yang mengadakan ibadah hari Sabtu, ada gereja yang mengadakan ibadah hari Minggu, pada umumnya hari Minggu. Bisa hari Minggu jam-jam tertentu, selama minggu itu bisa hari yang lain. Karena formalitas ibadah kita ini bukan pada patokan aturan, tapi pada intinya hubungan kita dengan Tuhan. Boleh kita memakai baju jas, boleh kita memakai baju batik, baju kaos, tidak ada aturan tertentu untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Untuk bisa bertemu dengan Tuhan hanya hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, syarat yang pertama untuk kita bisa dilindungi dari segala tulah dan menolak tulah adalah menjadi umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu cirinya orang yang suka beribadah pada Tuhan. Mari kita lihat ayat yang lain, bagaimana bentuk orang yang suka beribadah pada Tuhan
Dan hasilnya seperti apa? Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ini satu perintah. Ibadah itu menjadi bagian yang penting. Nah, kalau kita tidak bisa beribadah, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya keberuntungan kita. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan dari tengah-tengahmu segala penyakit. Ini ada 3 hal. Perjanjian lama itu mengajarkan kita ibadah itu bukan sekedar, ibadah itu bukan hanya aturan, tetapi keharusan, kewajiban. Karena apa? Tuhan akan memberkati roti makanan kita yang pertama, Tuhan akan memberkati air minuman kita yang kedua, dan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit, entah itu penyakit menular atau penyakit yang lain. Termasuk di sini kita lihat bahwa bangsa Israel dijauhkan dari tulah penyakit, penyakit sampar, penyakit yang lain-lain, dan bahkan tulah-tulah yang lain Tuhan singkirkan. Karena apa? Umat Tuhan beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah itu menjadi nafas hidup kita. Jadi orang yang suka beribadah pasti akan suka ke gereja. Itu pasti. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru seperti apa? Coba 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Ini janji loh Bapak Ibu Saudara. Maka ibadah itu menjadi bagian yang penting bagi hidup kita, bagi orang percaya, untuk menolak segala tulah. Saya percaya COVID yang saat ini marak bisa membunuh kita, karena banyak orang yang mati karena COVID. Namun saya juga percaya bahwa kematian kita bukan karena COVID, tapi karena memang Tuhan sudah tentukan. Soal hidup dan mati saya percaya hanya Tuhan yang tahu. Nah, COVID ini hanya sarana. Sebab itu mari kita kembali takut akan Tuhan jauh lebih baik daripada takut akan COVID. Banyak orang sekarang ini ketakutannya karena COVID sehingga tidak leluasa untuk ibadah. Tapi buat saya, takut akan Tuhan menjadi lebih penting. Oleh sebab itu ini penting sekali. Ini perjanjian baru. Timotius dianjurkan kepada Paulus supaya Timotius berani mengatakan ini di tengah-tengah jemaatnya yang digembalakan di Efesus. Suratnya berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik hidup kita. Kita lihat ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi janjinya ada 2. Hidup ini Tuhan akan janjikan, hidup yang akan datang pun Tuhan akan janjikan. Amin. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita menolak kemarahan Tuhan, menolak bencana dalam hidup kita, walaupun kita mengalami, tapi kita tidak akan pernah jatuh dari bencana itu. Amin. Kita akan mengalami Bapak Ibu Saudara, banjir kita juga alami. Ya. Kita alami, semua mengalami banjir, tapi kita tidak akan kena hancur karena banjir itu, hancur karena COVID itu. Saya percaya tidak. Karena apa? Kita dipagari oleh Tuhan. Caranya apa? Beribadah, menjadikan diri kita umat Tuhan. Posisi ini penting. Bagaimana menjadi umat Tuhan? Suka beribadah. Yang kedua, mari kita lihat, tinggal di tanah Goshen. Kejadian 47 ayat 27 kita lihat. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadikan penduduk di situ. Mereka beranak cucu di situ. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
tinggal di tanah Gosen. Kata Gosen itu dipisahkan. Mari di tengah-tengah kita harus ada pemisahan secara rohani, pisah dari cara hidup, prinsip hidup. Orang-orang dunia yang saat ini kita sedang ada, mereka bisa seenaknya, kita tidak. Kita harus tinggal di Gosen, tanah yang sudah dibedakan oleh Tuhan. Gosen artinya dipisahkan, supaya kita juga terpisah hidupnya. Apa yang terpisah? Cara hidup, prinsip hidup. Ada dua hal. Orang yang benar di hadapan Tuhan itu memiliki dua kapasitas hidup. Yang pertama hidup kudus, dan yang kedua hidup benar. Kalau itu menjadi bagian dari kita, menjadi prioritas hidup kita, saya percaya kita akan lepas dari lalat pikat, kita akan lepas dari kata, kita akan lepas dari air menjadi darah, kita akan lepas dari segala bencana ini. Bencana pada waktu zaman Musa, ketika orang Israel dan orang Mesir terima itu, maka yang terima hanya orang Mesir. Berbagai-bagai bencana terjadi, bahkan 10 bencana. Dan Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kalau kita hitung bukan 10 bencana itu, sudah banyak, lebih dari 10 bencana ini terjadi. Dan saya percaya itu semua akan berlalu atas orang yang tinggal di Gosen. Hidup kudus dan hidup benar, itu prinsip hidup tinggal di Gosen, pisah dari mereka. Seberapa jauh kebenaranmu, seberapa jauh kekudusanmu, itu menentukan orang itu tinggal di Gosen atau tinggal di Mesir. Prinsip-prinsip hidup kita ini sekarang ini dipertaruhkan. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu Saudara, hal yang paling ngeri adalah ajaran sesat. Sekarang orang tidak bisa lagi, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang yang sedang ada ini tidak bisa nyetop ajaran-ajaran sesat yang sekarang ini marak di dunia ini dengan cara YouTube. Banyak nabi-nabi palsu, banyak ajaran-ajaran yang kelihatannya bagus, namun justru itu menyesatkan. Kita lihat di daerah Korea ada ajaran sesat yang saat ini, ya, salah satu wanita, dia adalah titisan Yesus Kristus, dan itu sudah masuk di Indonesia ajaran itu, dan itu diikuti banyak orang karena ajarannya bagus, ajarannya logika, ajarannya masuk akal, dan itu tidak bisa orang ngerem. Siapa yang bisa nyetop ajaran itu? Tidak bisa, karena kita bisa akses di YouTube, kita bisa mendengar apa ajarannya itu, semua orang. Sehingga tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa mencegah. Dan ini bahaya. Masih banyak lagi ajaran-ajaran yang lain yang tidak bisa dibredel, tidak bisa dicegah oleh pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, karena semua masuk di YouTube. Dan ini yang paling bahaya. Sebab itu kalau kita tidak hidup kudus, tidak hidup benar, kita tidak peka. Kita tidak peka, Bapak Ibu. Datangnya pengajaran sesat, datangnya guru-guru palsu, kita tidak peka. Kepekaan kita ketika kita benar dan kudus, kita akan tahu ini tidak benar, ini benar. Nah, Bapak Ibu, inilah sebabnya orang pasti, ya, ketika kita mau benar di hadapan Tuhan, kita pasti akan disisikan Tuhan. Kita lihat yang terakhir, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, ada korban darah anak domba. Pada waktu terakhir itulah orang Mesir akan mengalami satu kematian
Maka justru di sana Tuhan perintahkan kepada Musa supaya umat-umat Tuhan mengorbankan domba. Dan darahnya dilaburkan di pintu-pintu, kusen-kusen pintu. Sehingga ketika pada malam hari malaikat penyabut nyawa itu datang karena ada tanda darah anak domba, mereka terlewati. Tetapi bagi mereka yang tidak ada tanda darah anak domba, pasti ada kematian. Mari kita lihat ayatnya, ayat 3 sampai ayat 7 tidak perlu dibaca karena memang waktunya Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita belajar bahwa ternyata akhir zaman ini domba yang tersembelih itu Tuhan Yesus, dan darahnya untuk kita menghapus dosa-dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Dan bahkan besok minggu depan kita akan adakan apa? Perjamuan kudus untuk menerima korban anak domba yang tersalib dan tubuh dan darahnya untuk kita, menghapus dosa kita. Ibu bapak, yuk, saya sangat percaya, mari kita tidak perlu ketakutan berlebihan soal mati. Itu di tangan Tuhan. Saya lebih-lebih seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya jujur, saya menghadapi banyak hal. Jemaat yang saya gembalakan bukan orang-orang yang the have. Mereka-mereka yang hidup dalam sesuatu yang sangat-sangat menghadapi hiruk pikuk. Yang kena COVID banyak. Beberapa kali saya nguburkan, tahun ini aja sudah 5 orang. Itu bukan orang tua, orang usianya 40, 50, 60 ke bawah. Mendadak sakit gak bisa bernafas, mati. Saya menghadapi itu. Dan yang luar biasa, saya takut tiap hari anak saya yang ada di Puskesmas, karena dia seorang bidan, sudah gajinya kecil tapi taruhannya nyawa. Dia selalu cerita sama saya, "Pak, tadi saya menghadapi orang kena COVID positif." Sekarang ini orang, Bapak Ibu Saudara, yang kena positif COVID belum tentu orang itu diisolasi, keluyuran, Bapak Ibu. Benar. Itu membuat saya tua. Tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah hidup kami ini betul-betul, kalau bukan Tuhan, kami sudah kena dari itu. Tapi kami sangat minta sama Tuhan, sama anak saya khususnya. Kemarin pakai APD kan apa, ngambil pasien untuk diisolasi di rumah sakit. Itu ngeri taruhannya nyawa. Dan hari-hari yang saya hadapi beberapa waktu yang lalu, orang yang sudah kena COVID, kemudian Bapak Ibu Saudara 2 minggu lagi di swab tetap masih positif COVID, sekarang keluyuran. Tahu keluyuran? Jalan-jalan. Dan jalan-jalannya mampir di rumah saya, minta didoakan. Coba Bapak Ibu, saya tahu dia, karena dia tahu COVID-nya masih positif. Apa gak ngeri? Jangan lagi sama Tuhan, Tuhan tolong. Aku tidak bisa merubahnya dan aku tidak bisa mengelaknya, ini kondisi. Saya sudah berupaya jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya, sudah berupaya. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah itu dia sedang dalam kondisi ketakutan, minta doa, saya pergi. Kira-kira sakit hati nggak Bapak Ibu Saudara? Saya datang, taruhan, ini penyakit menular. Itu nggak gampang bagi pendeta.
Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu tidak takut, harus waspada, hati-hati. Tapi saya mulai berpikir, dan saya diteguhkan oleh firman Tuhan di pengkhotbah, hidup dan mati di tangan Tuhan. Hanya cuma caranya yang beda. Apakah penumpang Sriwijaya Air tahu kalau akan mati? Tidak tahu. Apakah kecelakaan yang di jalan-jalan itu yang saat ini banyak juga yang mati, tahu kalau akan mati di jalan? Tidak tahu. Apakah mereka yang COVID akan tahu kalau dirinya akan mati? Juga tidak tahu, karena banyak yang kena COVID dan sembuh. Mari hari-hari ini jadikan dirimu orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Tinggal di Gosen, karena kita akan terima korban darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika kita terima itu, Tuhan menjadi penjaga kita. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi paling tidak pagi hari ini firman Tuhan yang sederhana ini biar menjadi acuan buat kita. Mari kita menjadi umat Tuhan di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami tulah ini. Cirinya apa? Suka beribadah. Mari kita di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami tulah ini, kita harus tinggal di Gosen. Cirinya apa? Hidup kudus dan benar. Dan yang terakhir, kita terima korban darah domba Allah, yaitu Tuhan Yesus yang sedang mati di kayu salib. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan menyelidiki hidup kita. Apakah kita sudah menjadi umat Tuhan? Apakah kita sudah tinggal di Gosen? Jelas anak domba sudah mati untuk kita, menebus dosa kita, memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi syaratnya, apakah kita menjadi umat Tuhan? Apakah kita tinggal di Gosen? Dan biarkan mulai hari ini kita berseru, sebelum bencana, sebelum masalah terjadi lebih lagi seperti umat Israel ini. Baru 4 bencana yang terjadi, Tuhan sudah ngomong, aku akan memisahkan engkau antara bangsamu dengan umatku, dan umatku akan terima mukjizat. Pada pagi hari ini, biarkan kita menjadi umat Tuhan yang tinggal di Gosen, yang terima mukjizat Tuhan, lepas dari segala bencana dan tulah Tuhan. Itulah arti menolak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorga, ini yang pertama yang sudah kami awali. Biarkan umat Tuhan GBT Galilea ini makin menempatkan diri menjadi umat Tuhan dan suka beribadah, makin senang untuk tinggal di Gosen, hidup kudus dan hidup dalam kebenaran. Karena pengorbananmu itu akan berarti buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu atas kami, nyatakan mukjizat-Mu atas kami, di tengah-tengah bencana yang Tuhan izinkan, di tengah-tengah tulah yang Tuhan izinkan. Namun kami percaya tulah itu akan tertolak dalam hidup kami, karena kami menjadi umat-Mu dan tinggal di dalam Gosen. Dan kami yakin korban-Mu untuk kami tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali setelah sekian lama kita tidak beribadah, dan kita boleh bertatap muka pada pagi hari ini adalah kemurahan Tuhan. Dan kami juga atas nama Bapak Ibu Gembala, segenap pengurus dan seluruh sidang jemaat tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Markus boleh melayani kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam ibadah selanjutnya.
minggu depan kita akan ibadah tatap muka pukul 8. Dan masih sama, harap mendaftar dulu kepada Bapak Yeremia sehingga kita bisa mengantisipasi untuk ketersediaan tempat di gereja ini, karena ada pembatasan dalam jumlah jemaat yang ditentukan oleh pemerintah. Dan juga ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus. Banyak jemaat yang telah dipanggil pulang oleh Bapak di surga. Di tempat kita pun dalam 1 tahun ke belakang ada beberapa saudara-saudara kita dipanggil pulang ke rumah Bapak. Terlepas itu penyakit apapun, tapi kita percaya bahwa itu sudah waktu yang Tuhan tentukan. Dan juga protokol kesehatan untuk setiap kita perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga di dalam kita beribadah. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, dan juga kita juga tidak bisa mempunyai perasaan terlalu percaya diri dan tidak ada COVID. Itu tidak bisa, tapi yang penting adalah kita tetap waspada. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita, karena yang Tuhan inginkan kita punya hikmat di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa memberi keselamatan kepada kita juga, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang ada yang di sekitar kita. Itu saja. Dan sebentar kita sebelum ditutup doa berkat dari Bapak Pendeta Moses, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, dan kita akan simak. Shalom, jemaat Galilea yang kami kasih. Saya ingin menyampaikan pesan melalui firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara yang kami kasih, para aktivis dan seluruh jemaat Galilea yang kami kasih, kalau gereja Galilea akan buka, nah biarlah saudara punya semangat, punya satu dorongan yang kuat. Bukan Anda sendiri, tapi dikatakan Tuhan Yesus akan menyertai. Ayat tadi berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kita yakin, kita percaya, apa yang engkau tabur, apa yang saudara tabur, satu saat saudara akan menerima, dan kita akan menerima, yaitu upah daripada Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengucap syukur Tuhan, jikalau kami hari ini telah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Kau jadikan setiap kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu belum menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, untuk membuat kami terus bertumbuh dan makin dekat dengan Engkau Tuhan. Seperti yang firman-Mu tadi katakan Tuhan, bila COVID ini tidak menghalangi kami Tuhan, untuk kami jadi makin menjauh dari Engkau Tuhan, tapi malah membuat kami Tuhan makin mendekat dengan Engkau Tuhan. Kami makin berakar, makin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu dan setiap
para pendengar yang sedang mendengarkan siaran online hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami yang telah mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Kau berkati kami dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kau sertai kami dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang mungkin sedang dalam pergumulan Tuhan. Bagi kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Yehova Rafa yang sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Gak ada yang mustahil bagi Engkau, bagi kuasa-Mu untuk Engkau nyatakan untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah ekonomi kami. Kami mungkin sedang dirumahkan, kami mungkin sedang kehilangan pekerjaan, atau bisnis kami saat ini sedang lesu. Tuhan, hamba berdoa biarlah economic breakthrough terjadi. Dan saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan terjadi dalam bisnis kami, dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga juga Tuhan yang sedang dalam percekcokan, bagi setiap keluarga-keluarga yang mengharapkan ada persatuan kembali. Hamba berdoa Engkau persatukan kembali saat ini antara suami dan istri yang sedang bercekcok Tuhan, antara orang tua dan anak, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain yang sedang gak bisa akur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah persatuan terjadi kembali Tuhan. Ada keharmonisan kembali, sukacita damai memenuhi keluarga kami kembali. Dan bagi setiap kami Tuhan yang mengalami pergumulan pribadi Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya ajak saudara untuk angkat kedua tangan-Mu. Mari terima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sampai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin.